Foto-foto Raisa itu sudah di take down ya, sudah diarsipkan atau dihapus teman-teman. Dari ordal kak, lebih parah lagi. Udahlah, ordal orang dalam ya. Dan dia di sini udah mengkonfir A1. Yang pertama tuduhan paksa Hamis Daud. Ini parah banget ya. Pasti isu ini nggak main-main dong ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kalian tahu apa yang aku pegang sekarang ya? Ini dia produk Rexona. Buat temen-temen yang bau ketek ya, silahkan dipakai Rexona. Nggak mau kan kalau kalian membuat orang lain terganggu gitu ya. Dan respon orang lain ke kalian jadi lebih sinis. Ini ada yang versi cowok dan cewek. Buat teman-teman yang pengen beli ini, teman-teman bisa langsung aja di bawah video ini. Karena ketika kalian beli dari bawah video ini, kalian akan mendapatkan promo diskon besar. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus Raisa ya teman-teman, dengan suaminya yang bernama Hamis teman-teman, yang dimana bukan diisukan sih, tapi emang sudah melakukan gugatan perceraian. Nah, beritanya seperti itu. Ya, kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena channel ini selalu membahaskan berita-berita yang lagi viral. Ingat, gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya teman-teman, kita udah masuk ke Instagram dari suaminya Raisa. Kita bisa bilang mantan suami atau suami nih, karena lagi dilakukan penggugatan perceraian. Yang dimana kalau teman-teman lihat dari Instagram Hamis Daud, foto-foto Raisa itu sudah di take down ya, sudah diarsipkan atau dihapus teman-teman. Dan di sini udah nggak ada lagi foto dia sama Raisa lagi. Nah, begitu juga sebaliknya, netizen coba cek juga nih akun Instagram Raisa. Dan coba kalau kita masuk ke akun Instagram Raisa, yang jumlahnya nggak main-main, 30 juta pengikut. Dia pun sama menghapus atau mengarsip foto dia bersama mantan sang suami ya. Nah, kita lihat tuh, udah nggak ada lagi ya foto-fotonya, cuma dia sendiri, bahkan cuma sama teman-temannya. Adapun cowok itu sama cowok lain ya, teman partner kerja dia. Kalau kita lihat ya, kisah perjalanan nih, kedekatan antara Raisa dan Hamis. Kisah Hamis Raisa, dari teman kerja menjadi teman hidup. Selama ini Raisa dan Hamis dikenal sebagai pasangan serasi. Perjalanan cinta mereka mulai dari perkenalan hingga membangun rumah tangga menjadi inspirasi banyak orang. Pada 2013 lewat sebuah proyek film berjudul Rectoverse, keduanya bertemu. Saat itu Hamis membintangi film tersebut, sementara Raisa menjadi pengisi soundtrack. Hubungan Raisa dan Hamis saat itu sebatas profesional. Selama beberapa tahun saling mengenal, interaksi mereka hanya sebatas sapa ketika bertemu dalam setiap kerjaan. Benih-benih cinta di antara keduanya mulai tumbuh seiring berjalannya waktu. Hamis berhasil mencuri hati Raisa, sang pelantun, usai di sini. Pada 2016, hubungan istimewa Raisa dan Hamis mulai tercium publik. Hamis saat itu pernah secara romantis menghadiri konser Raisa di Jogja. Pada pertengahan Desember 2016, Hamis Daud untuk pertama kalinya mengunggah foto kebersamaan dengan Raisa di Instagram. Foto yang menampilkan Hamis membonceng Raisa dengan keterangan foto, "Butuh ojek, Neng." Itu menjadi konfirmasi resmi hubungan mereka kepada publik. Raisa dan Hamis terhitung sudah menjalani pernikahan selama 8 tahun. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan yang diberikan nama Zalina Ren Wiley. Itulah singkat cerita dari perjalanan dan kedekatan antara Raisa dan Hamis teman-teman ya. Setelah kita ngomongin perjalanan kisah cinta, kita bahas lagi kenapa ini bisa rame lagi. Ya, ada salah satu akun TikTok ya bernama Valentin02. Ya, dia berkomentar seperti ini. Bukan saya ngejelasin, yuk abangnya aja ngejelasin. MRSA pemirsa, Oktober O-nya apa? Oh wow, bener ya kan, ada berita baru lagi dari Dor ya. Kaget banget, demi apapun ini fix banget, baru ngajuin Raisa A1 banget nih. Ditunggu aja ya kan, takutnya kan nanti apa ya, huru hara lagi gitu.
Padahal mereka adem ayem gitu ya kan. Ya nggak ada yang tahu sih namanya rumah tangga. Tapi kayak Hamish Daud ini bakal ngantri lagi nggak nih? Atau gue mau udah ngantri dari Raisa ya, maaf ya. Walaupun nantinya jadi Raisa sama Raiso. Nah ini juga tadi lewat katanya Raisa and Hamish Daud and apakah benar? NC, oh my god, soal bahasa Inggris. Ya pokoknya kita tunggu aja lah ya. Udah memong, terus tiba-tiba boom duar Jule, terus tiba-tiba ada lagi ini Raisa. Bener-bener deh ya, nih. Raine gimana? Mau jadi Raiko? Oke, aku bacain sedikit ya karena dia di sini tidak membacain nih dari akun tersebut. Ini fix banget, baru ngajuin Raisa. A1 banget nih. Jangan bilang kamu tahu dari akun sebelah juga, Kak. Bahkan di sini mengkonfirmasi sosok akun Valentine 02 ini dari Ordal, Kak. Lebih parah lagi. Udahlah, Ordal. Orang dalam ya. Dan dia di sini udah mengkonfir A1. Ditambah lagi yang bikin netizen tambah sedih adalah muncul postingan anniversary dia dengan perceraian. Ini dia videonya, let's go. Baru Anif 8 tahun guys. Gak lama dari situ muncul gugatan perceraian. Oh, mending gue baca aja. Ini fix banget, baru ngajuin Raisa A1 banget nih. Tuh kan, sumpah feeling gua nembus nih. Kelihatan dari Hamish hapus postingan Happy Anif. Anjir lah. Ya, lihat ini dari akun Valentine 02 ini siapa sebenarnya dia? Sampai dia tahu. Karena sampai detik ini Raisa sama Hamish belum ada konfirmasi ya guys. Entah kenapa kalau aku reaction perceraian itu bawaannya sedih aja ya teman-teman. Ayo kita lihat ke komentar netizen ya. Apa sih penyebabnya dan gimana respon dari netizen? Baru merayakan anniversary pernikahan ke-8 tahun pada 3 September, kini rumah tangga Raisa dan Hamish di ujung perpisahan. Tuh kan, sumpah feeling gua nembus nih. Kelihatan dari Hamish hapus postingan Happy Anif. Anjir lah, Hamish selingkuh sih. Ini pasti TP Raisa berani banget ya gugat saat ibunya lagi berjuang lawan kanker. Apa nggak tambah kepikiran? Ya, nanti ada kenapa Hamish ini diisukan selingkuh teman-teman. Ternyata itu faktor dari jejak digital, aku cari tahu. Tapi nanti kita bakal bahas ya, kenapa Hamish sampai dituduh selingkuh oleh netizen ya. Next. Di sini juga netizen mengungkit lagi masa lalunya Hamish, yang dimana Hamish dulu pernah punya perusahaan yang bangkrut ya. Kita lihat video komentar-komentarnya. Perusahaan suaminya sangat bermasalah, menunggak gaji karyawan, pelecehan ke karyawan, overtime. Beberapa kali juga dengar si H katanya punya gundik. Kalau gundiknya laki apa perempuan 11-12 sama lakinya, cuma belum ke up aja. Kayaknya laki DS nikah buat kawinin reputasi, lagi nunggu kezaliman perusahaan lain DS ke up list. Sarang koruptor, money laundry, mertuanya cowoknya terlibat. Sumpah mereka jahat banget ke pekerjaan mereka. Raisa udah lama ajuin cerai, sidang online juga, jadi bukan baru-baru banget dan gak nutupin kasus apapun. Lah, dia di Bali suka open B dan O dari dulu udah tahu. Wow. Ya, nanti aku tampilin beritanya yang membahas kalau dia emang ya gitulah ya, diduga. Aku nggak bilang beneran kayak gitu karena aku sendiri nggak punya bukti ya. Udah lama kak gosipnya kalau si Hamish ini sering sewa L dan C. Kalau ke Bali pasti dugem. Kebar sewa L dan C, lanjut check in. Udah rame kan tahun lalu pada dispil pas kasus siapa ya. Terus banyak yang komen artis-artis yang di sosmed kelihatan bucin itu aslinya lakinya pada selingkuh. Oh, aku ingat pas gosip suaminya Titi Kamal selingkuh. Nah, di situ disepil banyak artis yang lakinya selingkuh, termasuk Raisa dan Hamish. Wow.
Ya, aku tampilin guys bukti berita kenapa netizen nuduh Hamis selingkuh. Ya, yuk lanjut. Oke, yang pertama tuduhan paksa Hamis Daud. Ini parah banget ya. Pasti isu ini nggak main-main dong ya. Hamis Daud, suami dari penyanyi ternama Raisa, kini diterpa badai tuduhan paksa terhadap mantan karyawannya di tengah kabar runtuhnya startup yang ia dirikan bernama Octopus. Ya, Octopus. Tuduhan ruda paksa ini pertama kali mencuat dari unggahan seorang pengguna LinkedIn bernama Admon Lee yang memaparkan alasan dibalik runtuhnya Octopus, perusahaan yang dikelola oleh Hamish. Tulisan itu semakin ramai diperbincangkan setelah unggahan ulang oleh akun X yang memicu gelombang komentar dari warganet. Menurut Admon, Octopus mengalami berbagai masalah, mulai dari tunggakan gaji karyawan hingga 6 bulan. Namun yang paling mengejutkan adalah tuduhan bahwa Hamish melakukan tindakan ruda paksa terhadap seorang mantan karyawannya. Meski sempat meredup, isu ini kembali mencuat menjadikan nama Hamish trending di berbagai media. Lihat, ya kenapa netizen bisa berbicara hal tersebut ya, jejak digital nggak bisa hilang. Dia pernah tidak membayar ya gaji dari karyawannya, itu parah banget. Tapi satu hal yang lebih parah itu tindakan pelecehan ya. Itu udah parah banget, apalagi si Hamis ini udah punya suami, udah punya istri ya. Ini gara-gara karyawan nggak enak bener nih cara ngomongnya. Sebuah kabar mengejutkan datang dari rumah tangga penyanyi cantik Raisa dan Hamish Daud. Di tengah rumah tangga Raisa dan Hamish Daud yang terlihat begitu tenang dan harmonis, justru muncul sebuah pemberitaan miris. Sebuah tudingan beredar luas di media sosial memberitakan bahwa Hamish Daud punya kebiasaan buruk ketika beberapa kali berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Ya, diduga Hamish justru ketika jauh dari rumah dan berada di Bali malah berpesta ria, bersenang-senang dengan wanita lain. Sontak, kabar geger tersebut rupanya juga langsung terdengar di telinga pihak manajemen Hamish Daud. Dihubungi melalui telewicara, inilah jawaban pihak manajemen Hamish Daud terkait rumor yang beredar tentang suami dari Raisa itu. Kita nggak tanggepin kok mbak, karena itu kan nggak benar. Enggak, kita nggak punya tanggung jawab kayak gitu juga kok mbak. Saya terserah aja lah, netizen udah yang paling benar kan, jadi ya udah biarin aja. Kita nggak tanggepin ya mbak. Oke, thank you. Dari pihak Hamish Daud sih membantah kalau dia suka pusing-pusing di Bali, bahkan sampai menyewa cewek dan check-in ya. Itu udah dibantah tuh ya. Ya, tapi pasti isu ini ada penyebabnya nih ya. Ya, berita-berita media-media kayak gini pasti punya suatu mencium lah aromanya gitu kan. Tapi balik lagi, kalau udah membantah ya apa bisa bilang, kita kan nggak punya bukti kuat ya. Gimana menurut kalian ya? Kalian boleh berkomentar. Next, sekarang kita lihat dari reaksi netizen dan respon netizen soal berita ini. Kalian masih ingat kan yang gua bilang tentang cewek Gemini di videonya Tasya Farasa kemarin, Gemini. Yang Tasya gugat cerai suaminya. Tasya kan Gemini. Begitu juga dengan Raisa. Raisa kan gugat cerai sekarang. Raisa juga Gemini. Udah gue bilangin cewek-cewek Gemini nggak usah nikah deh kalau bisa. Nggak usah nikah lagi kalau yang udah janda. Ya, karena apa? Karena cewek Gemini itu adalah cewek yang gampang banget berubah pikiran, gampang ilfeel. Ngelihat suami selingkuh dikit minta cerai, suaminya kere dikit ya, suaminya merasa kekayaan suaminya udah mulai berkurang, minta cerai. Udah miskin nih suami gue, cerai gitu. Udah gitu kalau cewek Gemini itu merasa penghasilan dia lebih tinggi daripada suaminya, dia bakal semena-mena sama suaminya, bakal minta cerai lagi. Jadi please cewek-cewek Gemini nggak usah nikah lagi deh, nggak usah nikah kalau bisa. Termasuk juga lu cinta Luna dan Afgan ya, nggak usah nikah Afgan ya. Bakal cerai deh lu, daripada lavender marriage juga kan ya. Oke, ini bahas soal bintang Gemini ya. Teman-teman setuju nggak? Kalau kalian nanya pendapat aku nggak setuju sih. Ya ibaratkan kalau dipukul rata orang Gemini ya, berapa banyak kasus perceraian gitu kan. Dan masalahnya bukan di bintangnya Gemini atau gimana. Ini kan permasalahannya si suaminya itu ada isu di mana sampai ada paksa, sampai suka main cewek di Bali. Iya, kalau sebagai seorang istri tahu kayak gitu ya sakit hati. Enggak, ini bohongan kan pasti. Ini pasti bohongan kan. Raisa sama suami dia Hamish Daud katanya mau cerai.
Mereka udah 8 tahun nikah dan katanya beritanya nih ya Raisa yang katanya gugat cerai. Please netizen kasih tau gue ini cuman bohongan doang, cuman hoax, kalian isu kayak apa kayak aduh Tuhan gue gak terima. 2025 kenapa sibuk banget sih orang-orang selingkuh, kalau gak selingkuh cerai anjir. Ya itu, dan aku pengen lihat komentar dari netizen. Capek banget gue jadi netizen. Tenang, channel ini dibuat ya buat netizen. Jadi kalian gak perlu ikutin beritanya. Nanti aku yang bakal updatein beritanya buat kalian. Jadi jangan lupa subscribe. Next. Heboh, Raisa diisukan gugat cerai Hamis Daud. Ini serius nih. Ini serius gak sih? Gila, sumpah ya, gue shock banget karena emang rumah tangga mereka itu gak pernah dipublish ke masyarakat ya, dan kelihatannya tuh adem ayem aja gitu. Dan gue masih inget banget gitu kalau dulu itu pas mereka itu mau menikah itu heboh banget di semua sosial media. Bahkan banyak banget cowok-cowok yang bilang kalau misalnya ini adalah hari patah hati nasional, sampai seheboh itu. Dan gue jujur ya, gue shock banget melihat isu ini yang masih belum tahu benar atau enggak gitu. Dan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu belum bisa mengkonfirmasi. Karena tadi sudah ditanya apakah benar atau tidak. Dia bilang dia belum sempat cek karena baru selesai sidang. Gila, gue masih shock sih ya. Semoga ini bukan berita yang benar ya. Tapi kalau sampai benar gue gak ngerti lagi sih. Karena ini benar-benar kayak apa ya. Gue masih inget jelas banget memori gue tuh waktu mereka married tuh kayak everybody happy gitu loh. Kayak mereka tuh kayak pasangan yang serasi, cocok gitu kan. Kayak perfect banget gitu. Apapun itu ya udah kita doakan supaya ini nggak beneran. Dan kalau sampai beneran pun supaya nggak jadi lah ya. Paling nggak ya gimana ya, cari jalan keluarnya, didiskusikan lagi gitu. Ini gue shock sih. Masih shock gue. Ya itu dia, next. Gue baru bangun ada berita Raisa Hamis cerai. Siapa ini yang bikin berita? Siapa yang pertama kali? Gue baru bangun. Bikin gue nyari berita aja. Ada aja udah heboh aja nih. Gue baru banget melek. Udah dijelasin ya sama aku ya teman-teman. Siapa awalnya yang bikin berita? Udah aku jelasin di video awal tadi. Next. Siapa di antara kalian yang terkaget-kaget membaca berita ini? Aduh, gue kayak begitu gue lihat berita, aduh ini beneran gak sih? Kayaknya keluarga mereka itu adem ayem gak ada kenapa-napa, tapi tiba-tiba ada isu seperti ini. Nah itu dia, adem ayem itu yang bahaya ya. Tiba-tiba menusuk dari belakang sampai diisukan suaminya nakal ya. Sebenarnya aku ada rangkuman sih tentang kejadian awal mulanya teman-teman. Raisa alasannya menggugat cerai ya begitu banyak lah. Kalau aku lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. 5 nih. Yang pertama di akhir tahun 2023 soal Oktopus mulai tunggak gaji karyawan ya. Kasus itu juga viral banget. Itu Hamis ya. Desember 2023 tuduhan sekalian diikutin tuduhan pelecehan ya. Muncul secara internal, lanjut lagi muncul di tanggal 26 Desember tentang ledaknya viral di LinkedIn ya. Yaitu yang LinkedIn netizen itu ya, LinkedIn yang dimana menceritakan Hamis ya soal tunggakan gaji bahkan sampai pelecehan. Di tanggal 27 sampai 28 Desember 2024 itu Hamis laporkan polisi dan bantah tuduhan. Di awal 2025 isu mereka tapi bergulir di balik layar. Aku nggak tahu perkembangan kasus soal gaji karyawan sampai pelecehan tersebut itu kasusnya tahapnya udah sampai mana karena belum ada update-nya ya sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke podcast Hamis Daud ya yang membicarakan Raisa. Dia suka kalau Raisa jadi apa nih? Let's go. Kita nggak kasih 4 option, kita cuma kasih 2. Jadi quickly you have to choose which one. Okay, are you ready? Oh yeah. This doesn't sound like a game. It sounds like making me nervous and kerjaan Hamish. No, it's so easy. That's why it's fun. Okay, yang pertama penyanyi atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Kenapa? You know, dari kecil aku juga, my dream was to have a stable home. You know what I mean? Like to have a, I mean we grew up together, you know, like my upbringing. Tapi pengen banget punya kayak stable home yang kayak anak diurus, there's food, there's stuff yang kayak mungkin dulunya nggak dapet experience itu fully. Jadi aku pengen banget, that was my dream to have a structured home. I see. Udah kan sekarang lagi menjalani. Amin. That's nice. Ya, itu dia
pengakuan Hamis, dia lebih suka Raisa menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan kita tahu Raisa terkenal atas ya, nyanyiannya. Berapa perbedaan umur antara Hamis Daud dengan Raisa? Ya, di sini dibahas di podcast ini. Ya, kita beda 10 tahun. Okay. Jadi setengah jokes saya dia nggak ngerti. Ya, that's jokes ya. Semuanya jatuhnya dad jokes. Musik ngerti dong. Musik udah beda generasi. Kalau sense of humor kan itu biasanya involved dengan TV, movies yang kita lagi suka nonton atau music. Jadi kadang-kadang kayak tadi pagi saya pakai baju River Phoenix. Dan saya tanya, lo tau nggak ini siapa? Dia nggak tahu. Dia maksudnya masih kayak harus mikir-mikir. Oh iya tahu, tapi akhirnya tahu. Cuman kayak emang ada the generation gap walaupun cuma 10 tahun. Tapi kan kita we're so involved with media, and itu yang bikin jokes kita kan zaman sekarang. Jadi kan beda. What we see, what we mungkin dari zaman sekarang mungkin iklan atau something, you know what I mean? Jokesnya kan dari situ. Aku juga beruntung di rumah kita itu we have a bubble, you know, dan kita respectful. Yaya is very basic, very Sunda family oriented, very religious, very down to earth. Dan mungkin karena she's a singer, papan atas di depan ribuan orang nyanyi, everything, the whole diva thing. Kelihatannya yang di surface you itu. know, but that's not really her. Mungkin kalau ada, mungkin ya banyak yang nggak tahu dia tuh introvert. It's so weird. Dia tuh kalau duduk di meja makan dengan kita, let's just say 5 orang, dia pasti diem. Dia pasti lihat makanan dan dia nggak tahu mesti ngomong apa. She's so quiet. She's actually a very shy girl. Tapi kalau di depan 50.000 orang, dia lebih sering curhat di depan 50.000 orang dibanding sama aku. So it's because she's so comfortable and she's good at her craft and she's we try to leave our work outside. Right. Yeah. And when we're together, we both have the goal untuk kayak punya rumah tangga yang structured, yang old fashioned, yang gitulah. We're respectful of each other, and it's yang maksudnya alhamdulillah itu it works out for us. Amazing. Jadi caranya kuncinya kalau memiliki pasangan yang sama-sama powerful ya, kan power couple ceritanya. Itu harus, it's true. Thank you. Harus saling respect, terus kalau ketemu tuh lepasin atribut pekerjaan. Topi yang lain dilepas ya. Jadi you become each other's partner aja. Benar. Oke, itu dia ya. Bahkan di sini Hamis Daud membongkar sifat asli Raisa itu adalah introvert pendiam. Ya, itu alasan Raisa tidak banyak koar-koar di sosial media. Ya, terjawab kan. Kalian tidak bisa melihat public figure kalau depan kamera atau depan orang rame, kita pasti harus powerful dong, harus. Soalnya itu pekerjaan. Di balik layar, balik lagi kita harus ya ke diri kita. Sifatnya ternyata Raisa introvert. Itu dia. Nggak nyangka kan kalian kan? Ya udah kayak gitu aja guys, teman-teman yang bisa aku sampaikan ke kalian soal updatean berita dari Raisa dan Hamis ya. Apa sih penyebabnya sampai gugatan perceraian ini muncul ya? Awal mulanya dari isu tahun 2023. Ya balik lagi ke kalian gimana? Dan aku sebagai netizen gitu kan ya, aku doain lah buat yang terbaik buat Raisa dan Hamis. Ya aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Ataupun ada kesalahan informasi, so sorry banget. Yang aku dapatkan semuanya dari internet, bisa kemungkinan ada kesalahan. Sampai jumpa di next video, jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.